Thomas, kamu di mana? Apakah ada ya anaknya? Aku masuk aja deh kalau gitu. Kok aku dengar suara air sih? Apa aku samperin ke toilet aja ya? Thomas, kok diam aja? Itu kok di kamar mandi? Ian, tolong telepon polisi sekarang. Emang ada apa, Aris? Udah, cepat telepon dulu. Oke, aku telepon sekarang. Polisinya lagi dalam perjalanan. Kamu tenang dulu. Gimana ini? Thomas tak sadarkan diri. Aku gak tahu dia kenapa. Hah? Thomas gak sadarkan diri? Kita tunggu dulu aja ya. Baik, alamatnya sudah betul. Selamat pagi, apakah benar Anda Pak Ian yang menelpon? Iya, Pak, benar saya yang menelpon. Pak, tolong teman saya. Masuk, Pak. baik, saya akan masuk. Pak, tolong bantu teman saya. Baik, mohon tenang terlebih dahulu, saya akan mengecek. Di mana temanmu? Teman saya Thomas ada di kamar mandi, Pak. Baik Pak, mohon ditunggu. Pak Thomas. Ian, gimana ini? Udah, tenang dulu. Kita tunggu Pak polisinya. Pak, bagaimana teman saya? Teman Anda sudah tidak bernyawa Pak. Tim kami akan segera mengevakuasi. Tolong ikut kami ke kantor polisi sebagai saksi. Tidak bernyawa? Bagaimana mungkin, Pak? Jangan panik Pak, tim kami akan segera mengevakuasi teman Anda. Mari ke kantor polisi Pak. Coba jelaskan, bagaimana kejadian yang Anda tahu saat di rumah Thomas? Saya manggil Thomas, Pak, karena janjian mau pergi. Tapi gak ada tautan dari Thomas. Lalu saya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, setelah Anda masuk ke dalam rumah, apa yang Anda lihat? Setelah saya masuk, lalu saya mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, Pak. Saya akhirnya masuk ke kamar mandi dan melihat bahwa teman saya di kamar mandi sedang tidur. Namun ternyata teman saya sudah tak sadarkan diri, Pak. Setelah mengetahui teman Anda ternyata tak sadarkan diri, lalu apa tindakan Anda berikutnya? Saya kemudian menyuruh teman saya yang bernama Ian untuk menelepon kantor polisi, Pak. Apa yang membuktikan bahwa Anda bukan pembunuh dari saudara Thomas? Saya bukan pembunuh Thomas, Pak. Bukan saya pelakunya. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda bukan pelakunya? Saya tidak punya alibi, Pak. Tapi bukan saya. Oke, terima kasih atas pernyataan Anda. Kami akan proses lebih lanjut. Coba Anda jelaskan kejadian yang Anda ketahui saat di rumah Thomas. Kita janjian bertiga, Pak, untuk pergi. Setelah sampai, saya masuk ke rumah Thomas, Pak. Terus saya main HP. Gak lama kemudian, Aris datang histeris minta tolong telepon polisi, Pak. Baik, lalu kenapa Anda tiba-tiba pergi? Saya syok, Pak. Saya takut saya terlibat. Tapi saya bukan pelaku, Pak. Kalau saya pelaku, tidak mungkin saya mau menelpon polisi. Baik, kalau begitu, apakah Anda punya alibi untuk membuktikan pernyataan Anda? Punya, Pak. Bapak bisa hubungi adik saya. Saya pulang ketemu adik saya, Pak. Baik, saya akan cek. Terima kasih. Anda boleh pulang. Pak, kenapa Ian sudah boleh pulang, sedangkan saya belum? Kami sedang menyelidiki, Pak. Kami mencari alibi. Bapak mohon bersabar menunggu. Baik, Pak. Pak Aris, Anda sudah boleh pulang. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih, Pak, sudah percaya kepada saya. Aris pun kembali ke rumah dan menjalani harinya seperti biasa.
Namun, ia tidak bisa tenang memikirkan apa yang menimpa temannya itu. Ia pun berinisiatif untuk mengunjungi rumah Thomas dan mengucapkan bela sungkawa kepada orang tua Thomas. Gimana ya? Aku orang yang pertama nemuin. Masa aku nggak berbelasungkawa? Aku harus pergi ke rumah Thomas. Aris pun bergegas ke rumah Thomas. Misi Om, Tante, ini Aris. Nak Aris, ada apa nak? Tante, Aris turut berduka cita ya. Maafin Aris nggak langsung datang. Makasih ya nak, ayo masuk dulu. Iya Tante. Silakan duduk dulu nak. Iya Tante, terima kasih. Nak, Tante mau ngucapin terima kasih banyak ya. Udah mau bantu Thomas sampai akhir hidupnya. Iya Tante, emang kewajiban Aris sebagai teman Thomas. Om kemana Tante? Om masih perjalanan pulang Aris. Bentar lagi pasti datang. Oh, oke Tante. Kalau begitu, Aris pamit duluan ya. Terima kasih. Ya nak, hati-hati ya. Makasih banyak nak. Aris pun keluar dari rumah. Namun saat ia berada di depan halaman, ia menjumpai ayah Thomas. Lalu Aris pun menghampirinya. Loh, Nak Aris. Halo Om, baru aja Aris mau pulang. Aris turut berduka cita ya Om. Makasih banyak ya nak. Iya Om, yang tabah ya. Aris pamit dulu. Setelah mengucapkan bela sungkawa, ia sedikit merasa lega. Ia pun bergegas kembali ke rumahnya. Beberapa hari berlalu, tak disangka Aris mendapati tamu yang tak ia duga. Saat Aris sedang bersantai di kamarnya, lalu ia pun mendengar suara ketukan, dan ia pun bergegas membuka pintu. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore Pak Polisi. Ada apa ya Pak? Saya dari kepolisian. Kami membawa surat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Anda. Anda ditetapkan sebagai pelaku dari pembunuhan berencana terhadap Pak Thomas, dan Anda berhak memilih pengacara untuk sidang nanti. Pak, apa maksudnya? Pembunuhan? Saya tidak pernah membunuh siapapun Pak. Apalagi membunuh teman saya sendiri. Kami harus membawa Anda. Anda bisa memberi keterangan nanti di kantor polisi. Pak, bukan saya Pak. Mari, jelaskan di kantor polisi. Polisi pun membawa Aris ke kantor polisi. Silakan duduk, Pak. Bapak akan saya tahan di sel. Bapak bisa menghubungi pengacara Bapak. Pak, saya bukan pelakunya. Silakan masuk sel terlebih dahulu. Anda sudah ditetapkan sebagai pelaku. Bapak punya bukti apa Pak? Dokter forensik kami akan menjelaskan, Pak. Silakan tunggu. I'm gonna tell you the reason why we arrest you. Toxic substances have been found in Thomas' body. Based on our autopsy, the last drink he drank is a soda. The key why we arrest you is we found your fingerprint on the bottle he drank. So, can you explain to us why your fingerprint were on the bottle? My fingerprint? Are you sure? I don't even know what kind of bottle you're talking about. Well, that's what I found, mister. And you can deny until you have an alibi. So, did you have it? I don't have it, miss. But I swear I'm not the culprit. Well, because you don't have any alibi to prove your statement, we must arrest you. Remember, you're the last person who talked to him, also the one who found the dead body. Mr. Fred will arrest you. Thank you. Miss, please believe me. Setelah itu, polisi pun membawa ia untuk memasuki sel, selagi menunggu sidang. Pak, tolong percaya saya. Saya bukan pelakunya, Pak. Anda sudah dengarkan, Pak. Saya harus menahan Anda sesuai prosedur hukum. Keluarga korban akan segera ke sini. Tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh Aris.
selain menunggu pengacara untuk membantunya. Di saat kekacauan yang terjadi, kasus ini menjadi viral karena disiarkan di berita. Banyak masyarakat yang pro dan kontra kepada Aris. Polisi pun memberitahu keluarga Thomas melalui panggilan telepon untuk segera ke kantor polisi. Terima kasih sudah hadir, Bu. Mohon duduk terlebih dahulu. Baik, Pak. Jadi, saya ingin memberitahu siapa pelaku dari semua ini, Bu. Pelaku sudah ditemukan, Pak. Siapa pelakunya? Pelaku dari kasus ini adalah Aris, Bu. Kami menemukan sidik jari Aris di botol yang diminum oleh Thomas. Botol yang diminum berisi racun, Bu. Aris, Pak, tidak mungkin Aris melakukan hal sekeji itu. Aris bahkan sahabat anak saya. Bahkan, saya sudah menganggap sebagai anak sendiri. Namun, nyatanya seperti itu, Bu. Silakan bertemu Aris di sel. Tante, tolong Aris, Teh. Ini gak bener, Teh. Aris gak ngelakuin semua ini. Nak, Tante gak nyangka kamu tega ngelakuin ini. Tante salah apa, Nak, sama kamu? Bukan Aris. Tante tolong percaya Aris. Aris juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Kamu gak usah pura-pura. Kamu gak pantas buat nangis setelah apa yang kamu lakukan ke anak saya. Tante gak mau ngomong lagi sama kamu. Tante, tolong percaya Aris. Perkataan Aris yang tidak dipercaya oleh ibu dan ayah Aris pun semakin membuat Aris tak berdaya. Ia hanya menunggu pengacara datang. Selamat siang Pak Aris. Bagaimana keadaan Anda di sini? Saya yang akan membantu Anda selama persidangan. Baik, Bu. Terima kasih. Kabar saya lumayan baik. Tolong bantu saya ya, Bu. Tolong jelaskan bagaimana awal mula kejadiannya, Pak, hingga Anda ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Setelah itu, Aris pun menjelaskan semua kronologi yang ia tahu dan alami. Baik, Pak. Karena masalahnya agak rumit, mungkin akan membutuhkan waktu, tapi saya akan lakukan yang terbaik. Saya juga pernah menangani kasus serupa dan berhasil memenangkannya. Jadi Bapak dimohon bersabar. Baik, Bu. Lakukan yang terbaik agar saya bisa segera bebas. Saya tidak bersalah. Baik, Pak. Saya mohon pamit. Saya akan memberikan informasi perkembangannya secara detail dan secara berkala. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Aris. Jadwal sidang Anda sudah keluar. Sidang akan dimulai bulan depan. Baik, Pak. Saya akan menginfokan ke pengacara saya. Beberapa pekan berlalu. Pengacara Aris senantiasa memberikan informasi perkembangan kasusnya. Bahkan sudah menemukan titik terang. Selamat siang Pak Aris, apakah Anda sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Bukti yang saya bawa ini sangat cukup untuk menjadi argumen bagi kita memenangkan kasus ini, Pak. Terima kasih, Bu, telah membantu saya menangani kasus ini. Saya sedikit lega mendengarnya. Sidang akan dimulai bulan depan. Baik, Pak. Saya akan mempersiapkan semuanya dan melakukan yang terbaik. Hari persidangan tiba. Aris dan pengacaranya memasuki ruang sidang. Hakim beserta jajarannya bersiap untuk memasuki ruang sidang juga. Sidang telah dimulai. Suasana pun menjadi tegang. Saudara Aris, apa bukti yang telah Anda siapkan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Saya memang bukanlah pembunuhnya, Yang Mulia. Ini bukti yang ditemukan pengacara. Silakan serahkan. Ini Pak Buktinya. Baik, terima kasih. Baik, setelah mendengarkan kesaksian para saksi dan mengamati bukti yang ada, sidang ditunda sampai 1 jam ke depan. 1 jam telah berlalu. Sidang dimulai kembali. Hakim membacakan keputusan. Baik, setelah kami menganalisa kasus dan bukti yang diajukan tersangka, kami menilai bahwa saudara Aris bukanlah tersangka dari kasus ini. Dengan demikian, saudara Aris dinyatakan bebas. Terima kasih, Yang Mulia. Saya bebas. Saya memang tidak bersalah. Saya bukanlah pembunuh. Ayah Thomas, mohon Anda duduk di kursi tersangka.
Semua tamu yang hadir dalam persidangan tersebut pun kaget mendengar hal tersebut dan bertanya-tanya mengapa Ayah Thomas diperintahkan untuk duduk di kursi tersangka bukan kursi saksi. Meskipun Ayah Thomas terkejut dan kebingungan, ia segera duduk di kursi tersangka. Pak Dev, Anda dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana kepada Thomas, anak Anda. Dan tambahan hukuman atas penyogokan terhadap kepolisian untuk menutupi kejahatan yang telah Anda lakukan, serta penundaan pembayaran pajak. Saya membunuh anak saya. Tidak mungkin, Pak. Aris adalah pelakunya. Pak Dev, kami memiliki bukti yang kuat Anda sebagai pelaku dan orang yang menyogok kepolisian. Bukti apa, Pak? Saya tidak mengerti apa yang Bapak bicarakan. Saya akan menampilkan video bukti, Pak, atas kejahatan yang Bapak lakukan. Hakim pun menampilkan bukti video yang ia miliki. Aku bakal bayar duit akeh kanggo kebajikan sing sampeyan lakoni kanggo nutupi kasus iki. Aku uga janji bakal munggahake pangkatmu, Pak. Nun sewu Pak, kula janji badhe ndadosaken Aris dados pelaku. Kenapa kemauan? Matur nuwun, Pak. Setelah melihat hal tersebut, Ayah Thomas pun dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya, dan Aris menjalani hidup seperti biasanya. Ia pun bersyukur dapat menyuarakan haknya dan mendapatkan keadilan sebagaimana seharusnya.